Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Miftahul Iman yang insya Allah kita semua termasuk mendapat hidayah, mendapat barokah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat rekan-rekan senasib seperjuangan yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Miftahul Iman ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang insya Allah kita semua termasuk golongan umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Lanjutipun nggih menika hari ini kita evaluasi amaliyah ibadah kita di yaumun nahar, amaliyah ibadah selama 10 hari bulan Zulhijjah. Untuk yang sudah tahu ilmunya, wawasannya, mengingat kembali, karena amal ibadah niku kalau enggak diingat-ingat sering lupa, ya jadi lupa. Merasa hatuh-hatuh. Waya ngaji lek lali nggih lali. Padahal wis pirang tahun ngaji. Kalau wis lali ya lali, tapi tidak salah, nggih mboten salah. Nggih mboten napa. Makane amal ibadah niku dielingi, dilakoni, diamalaken, diucapkan dengan lisan, gitu. Diingat kalih hati, diucapkan dengan lisan, dilakoni kalih perbuatan. Hadisnya pundi, Mbah? Al imanu ma'rifatu bil qalbi wa qauli bil lisan wa amali bil arkan. Maknane pripun? Iman niku al-iman. Iman itu pengakuan dengan hati. Hati ini kita sedaya nggih kula nggih jenengan. Hati niki mengakui dengan hati iman. Jadi iman niku saking pundi, Pak? Saking hati kita. Mengakui hati kita, mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Nah, niku seandainya kita enggak beriman, kira-kira terlaksana napa mboten ibadah niku? Dia napa mboten? Mengakuinya dengan hati. Kita akui. Kemudian diucapkan dengan lisan. Terus dilakoni kalih anggota badan. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qauli bil lisan wa amali bil arkan. Iman, senenge lek wong beriman wis pasti orang yang beriman sudah pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Niku sing kula maksud. Bukan berarti kita ngelek-ngelek mboten. Iman niku memang dari hati. Kalau enggak benar-benar dari hati, tidak diucap dengan lisan, enggak dilakukan dengan anggota badan, susah. Karena ibadah itu sejatinya selain kita
harus yang paling kuat adalah dengan kemauan. Ibadah apapun bentuk ibadahnya tetap kalih kemauan. Evaluasi kita selama bulan Zulhijjah, amaliyah ibadah kita di bulan Zulhijjah. Yang hari ini tadi berkorban, amaliyahnya insya Allah pun dilakoni. Sunnah pahalanya berlipat ganda. Mungkin kalau bapak-bapaknya jenuh, bosen delok ajis wae. Isu Mas Ajis, awan Mas Ajis, sore ketemu Mas Ajis, bengi yo isik ketemu Mas Ajis. Nah, tapi kalau dengan kekuatan iman kira-kira bosen apa mboten? Itulah atas dasar iman yang kuat. Tapi iman itu tetap kembali ke hati masing-masing. Kula mboten saged ngukur imane Mbah Wandi, kula mboten saged delok imane Mbah Wandi, hatine Mbah Wandi. Karena hanya Mbah Wandi sendiri dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau Mbah Wandi niate lillahi ta'ala, tetap urusan niku hati niku Mbah Wandi kalih Gusti Allah. Niku Mbah kunci. Nggih napa mboten? Karena yang bisa membolak-balikkan hati niku hanya Gusti Allah. Serangkaian amaliyah ibadah kita, mulai dari pemahaman mengenai tentang korban, kemudian ciri-ciri siapakah yang masuk kategori sanggup beribadah korban, siapa yang masuk dalam kategori mampu melaksanakan ibadah korban, terus pelaksanaan ibadah korbannya, mencari hewannya, ciri-ciri hewan yang kita potongnya, sampai kita niki yang melaksanakan amaliyah sunnahnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kira-kira lek sedaya niku dilakukan, semuanya dilakukan ndale amaliyah. Gini apa betul? Sedangkan puasa 8-9-nya aja itu bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Gini apa betul? Nggak perlu kita kembali waktu 1 tahun yang lalu, tapi cukup kita beramal soleh, melaksanakan sunnah puasa, gitu, menghapus dosa. Nah, sekarang ini kita sudah posisinya wis bersih kabeh. Dengan awal kita bersih ini, maka kita jaga Pak. Iman kita sedaya ini kita jaga. Yang bisa menjaga keimanannya sampean jenengan apa kula? Diri sendiri atau orang lain yang bisa menjaga? Pasti diri sendiri. Jaga itu. Ibadah kalau nggak dipaksakan maka tidak akan terlaksana. Bila diomong kesel nggih kesel. Mungkin semua yang hadir ini pasti capek, kula yakin. Karena nopo semangatnya beribadah. Ibu-ibu pasti masak. Sajarine Mas Urip pasti belek ulet kulite tapi pas dipangan empuk. Iki jarene Mas Urip nih. Jarene Mas Urip empuk. Berarti ibu-ibuke pinter masak. Bandul wesek tedas lho mangan nyokot dagingnya. Karena 1 gigitan daging yang kita makan hari ini itu bernilai pahala. Dia nopo betul. Karena nopo kok bernilai pahala. Tek iso ngawur Mas Ajis, daging kok iso bernilai pahala. Ngawur iki Mas Ajis. Mboten. Daging itu daging beribadah, disembelih dari hewan korban. Hewan korban itu bernilai ibadah. Semua amaliyah ibadah bernilai pahala. Sak cokotan, 1 gigitan daging itu nggih bernilai pahala bagi sing masak, sing beleh, sing tuku, sing lakoni ibadah.
Ngoten. Memang kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti dasarnya, alah pikirnya daging biasa, wareg mulai. Gitu. Tapi kalau orang yang beriman pasti menilainya adalah sesuatu amaliyah ibadah. Pasti berbentuk pahala. Kawandi nggawa ember saka omah niate ibadah. Gitu apa, Mbak? Mas Surip mau itu jatah nyuci apa, Mas? Nyuci jeroan. Nyuci jeroan Mas Surip tetap nilainya ibadah. Apalagi hari Jumat. Boten namung kula sing motong, ya sing jagal, sing nyekeli taline, sing ngidak sikile, tetap nilainya ibadah. Karena hari ini adalah bentuk syiarnya agama Islam. Syiar, menyiarkan, mengumumkan. Ini loh cirinya orang Islam. Jadi kesimpulannya gimana? 10 Zulhijjah mulai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, makna yang terkandung dalam hari raya Idul Kurban adalah syiar itu. Gitu, Pak. Apa aja syiarnya? Salah satunya menika ibadah kurban. Banyak keutamaannya, banyak manfaatnya, banyak bersifat pahala. Seandainya tidak ada hari raya kurban, kira-kira masjid ini tanggal 10 Zulhijjah rame nopo mboten? Ya Mbah Partono, rame nopo mboten, Mbah? Mendel. Direwangi karo pijet-pijet sikil, semangate ngibadah. Dipaksa jarine Mbah Partono ya. Seandainya Mbah Partono enggak memaksakan diri berangkat ke masjid, kira-kira tekan sampai masjid nopo mboten, Mbah Partono? Nah, jadi semangatnya Mbah Parto ini bernilai ibadah. Jenenge ibadah, namanya ibadah tetap nilainya pahala. Lek ganjaran kipas angin, kalau seandainya itu bukan ibadah, paling-paling hadiah sudah pahala. Kipas angin. Seandainya Mbah Partono berangkat ke sini hanya untuk mengejar hadiah kipas angin, kira-kira semangat apa tele-tele mau? Oleh kipas angin kah mangkat. Karena nilainya pahala, setelah sanggup pahala, setelah sanggup amal dapat amalan, berarti Mbah Partono modal untuk menghadap Gusti Allah. Untuk modal kilo, aku ki mangkat yang masjid, aku ngibadah yang masjid di Gusti. Kena gue modal untuk mengurangi timbangan dosa. Kira-kira kados ngoten lho. Makanya penting kita memahami apa itu iman, apa itu Islam. Man imanu kayak gitu. Man Islam. Ma Islam, apa itu Islam? Apa itu iman? Iman niku nggih wis mesti termasuk Islam. Islam niku belum tentu orang yang beriman. Karena cukup mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Niku nggih termasuk cuman Islam tok. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Niku wong muslim. Tapi kalau muslim belum tentu beriman. Karena iman niku abot. Iman itu kalau nggak didasari dengan hati, nggak diucapkan dengan lisan, nggak dilakukan dengan anggota badan, susah ngentok ke iman. Memang kembali lagi tetap ke individu hamba Allah masing-masing. Tetap kalau minimal dipaksakan berangkat sampai keringgingan, sampai ngantuk-ngantuk, itu ya tetap nilainya pahala. Katimbang sing ratekan. Maka penting untuk kita pahami bahwasanya amal-amal ibadah kita sedaya mudah-mudahan
bisa kita pakai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amal ibadah kita, sekecil apapun kegiatan kita hari ini, walaupun cuma cukup mengambilkan air gelas, banyu putih gelas aqua gelas nih kok, mengambilkan satu untuk yang lainnya, niku tetap bernilai pahala. Hari ini coba Pak, hari Jumat. Hari Jumat kebetulan bertepatan dengan Yaumun Nahar 10 Zulhijjah. Hari raya Kurban. Kalau kita melaksanakan hari ini, semua kegiatan kita lakukan mulai dari pagi sampai malam ini. Kalau melihat dari segi pandang iman, pasti kita seneng Mbak. Teko isuk sampai bengi iki semua nilainya ibadah. Dia nopo betul. Kita harus memandang semua kegiatan kita ini adalah bernilai ibadah. Kalau tanam ke dalam hati iman kuat, tetap semangat ibadah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Miftaul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kesimpulan ini sing kita ambil, yang kita ambil ilmunya, ambil pengalamannya, ambil wawasannya untuk menambah, menguatkan iman dan takwa dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu semua bernilai pahala, karena wong beriman niku pasti akan selalu belajar dari pengalaman. Tahun kemarin beli sapi teh koyo enak tenan sih. Jadi tahun ini lebih sulit jebule. Ane bandul sampai getir-getir. Delok iso ora aja sih. Delok sapine sangar-sangar, delok sapine kuat. Berarti tahun kemarin dengan tahun ini ada perbedaan. Kalau kita orang yang beriman pasti evaluasi. Kula mon nggih kula evaluasi. Saya cek video kula, kekurangan saya di mana, saya harus seperti apa. Kalau yang sudah baik kita pertahankan, kalau yang kurang baik kita perbaiki. Kita tingkatkan, yang belum sempurna kita sempurnakan. Tahun ini mboten enten masak nggih, Bu. Mboten enten nggih. Tahun ini ada masak. Coba tolak ukur tahun-tahun sebelumnya yang ada masa. Tahun ini pasti ibu-ibu pasti ngerti. Wah iki kaya wong ewuh iki. Anak putu cucu cicit randah teko kabeh. Itu menunjukkan syiar agama Islam. Itulah bentuk dakwah. Gini apa betul? Dakwah itu bukan hanya yang tegak tengah jengenten iki ceramah. Boten niku tok. Salah satu yang kita lakukan hari ini niku nggih termasuk berbentuk syiar, nggih termasuk dakwah. Membagikan hewan daging kurban itu nggih termasuk dakwah. Disalurkan kepada fakir miskin niku nggih dakwah, bernilai pahala. Disalurkan bagi orang yang mampu pun tetap berdakwah dan bernilai pahala. Coba Gusti Allah niku kurang royal napa mboten kalih kita. Kurang lek maringi kesempatan. Sak langkah mawon, sak tetes keringat kita hari ini tadi itu dinilai pahala kalih Gusti Allah. Mboten napa. Nggih napa mboten? Kira-kira tahun ngarep semangat napa mboten? Tasih semangat, Bang. Mudah-mudahan kita sedaya tasih diparingi ketemu melih tahun Zulhijjah tahun depan. Saged lebih banyak amalia ibadah. Lek kula sakniki kula niataken karena tahun depan kula jatahipun kurban. Berarti kula mulai tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah aku harus semangat poso.
Tapi namun kita intinya motivasi tanamkan di tahun ini cuma juga ujungnya wae Mas Urip. Cuma ngambil ujungnya mawon loh Mas. Saking sibuke, saking akeh pikirane. Jadi wis juga paling ujung wae lah pokoke tak niati golek sementing entuk kebagian 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tahun ini mboten sempet, misalnya ada yang belum sempat untuk beramal soleh, sholat puasa sunnah tahun depan kita ingat nggak sanggup mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 juga ujungnya wae. Mboten apa-apa. Tetap nilainya pahala. Gini apa betul? Jadi cerdas dalam beramal soleh. Bukan berarti yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9 podo wae. Pahalane yo podo, boten. Tetep beda. 1 hari ada nilai pahala 2, 3, 4 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tetep beda. Cuma ngambil 9 Zulhijjah tok pahala nggih enten. Tapi tidak sebanyak mulai tanggal 1. Ibaratnya kalau dikasih jatah jenengan mundut sing okeh apa ngambil yang sedikit? Misalnya Mas Parno lek diparingi kesempatan jatah enak juga akeh nopo enak juga titik sing di Mas Parno. Kalau kita diberi kesempatan mengambil amaliyah ibadah, kesempatan ibadah, enak yang ngambil banyak apa yang ngambil sedikit? Kalau kita mampu nih juga saiki juga sedina tok. Boleh napa betul? Boleh. Kalau kita mau ngambil banyak, kira-kira tetap boleh napa betul? Kemput mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Banyak loh. Purun apa betul? Insya Allah. Tapi itu adalah kembali cara amaliyah kita masing-masing. Tolak ukur kemampuan tetap diri kita masing-masing. Cara kita ngamal soleh tetap kembali pada diri kita masing-masing. Kula mboten saged ngatur ngamal ibun jenengan. Tapi panjenengan piyambak diri sendirilah yang bisa mengatur amal ibadah. Seberapa banyak amal ibadah kita di dunia ini Mbak, tetap berpengaruh damel hidup dan akhir. Tentunya niki mbok kae apa uripmu. Ngoten. Nggih napa mboten? Banyak mana kita niki ibadah niki di dunia napa ten akhirat? Tentu ibadah niku yang kita lakukan ini cuma di dunia ini. Sholat, puasa, zakat, korban niku tentunya napa ten akhirat benjing. Berarti kehidupan kita tentunya niki mempengaruhi kehidupan kita ten akhir. Kenapa kok saya sampaikan mempengaruhi? Karena apa? Yang paling utama dihisab kita adalah sholat. Gini apa betul? Pasti sholat. Sholat itu enak-enak dunia napa ten akhirat? Dunia dhisik. Berarti napa? Semua amal ibadah kita ini termasuk bekal untuk menghadap Allah. Berarti berpengaruh napa mboten, Mbak? Kira-kira mempengaruhi mboten, Mbak? Apa yang kita lakukan? Nggih kula sampeyan kados wingi, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah pasti mlebu surga. Nggih ra? Tapi transit tetap dihisab. Amal ibadah kita di dunia ini pasti dihisab. Dihitung dulu banyak amal soleh nopo banyak amal salah. Gitu. Banyak dosa nopo banyak kebaikan. Mudah-mudahan
semua yang hadir pada hari ini di mata Allah Subhanahu wa taala tetap menilai ini pun ibadah. Dalam hati tetap tanamkan keimanan, jaga keimanan ini. Karena syiar Islam ini dalam hari ini bulan Zulhijjah niki bentuk syiarnya yaitu salah satunya yaitu setelah kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah, maka salah satunya yaitu memakmurkan masjid. Inilah kalau tanggalnya Mbah Partono. Seandainya enggak ada bulan 10 Zulhijjah, kira-kira masjid awake dhewe iki rame napa mboten. Niku hikmah. Mbah Partono sampai kaget. Tak krono salat Idul Adha ngono ketoke ora rame gitu. Nek ora krono mbeleh sapi loro ketoke ora rame. Berarti tetap kita syukuri. Mudah-mudahan sedaya yang kita lakukan hari ini semua tetap bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kesimpulan kita pada kesempatan malam hari ini kuwau syiar agama Islam salah satunya nggih ibadah korban. Ibadah korban iku nggih dakwah, membagikan daging korban iku nggih dakwah, meramaikan masjid pada saat hari ini nggih termasuk dakwah. Dari pagi tadi sampai malam ini masjid elek dhewe niki sepi napa mboten? Amin. Dari pagi enek wong ibadah, terus sampai siang ya sik enek wong, bar Jumatan awan ya sik enek wong meneh, sampai sore ya enek, sampai maghrib isya. Kinten-kinten Mbah Partono marem ora ndak masjid rame, Mbah. Tenang. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mau memakmurkan masjid, maka janjine Gusti Allah dijaga keimanan hatine sampai hari akhir. Pokoknya jenengan semangat wae mangkat nang masjid, mbuh perkara salat jamaah, mbuh raketan tilawah, raketan zikir. Misalnya jamaah raketan masbuk-masbuko sing penting mangkat nang masjid itu wis pasti dijogo keimanane Gusti Allah. Nggih Mas Masjid. Walaupun masbuk tetap innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Berarti masuk kategori orang yang meramaikan masjid. Walaupun masbuk ya tetap amalnya tetap angsal bernilai pahala. Niku janjine Gusti Allah, senes janjine kula. Niku. Mudah-mudahan sakit membuat motivasi kita semua pada malam hari ini untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita, supaya selalu memperbanyak amal ibadah, memperkuat amal ibadah, lebih yakin, lebih mantap tanam ke dalam hati. Syiar Islam itu tertanam di dalam diri kita masing-masing. Gak harus kita seorang pendakwah, gak harus gelar sarjana, gak harus. Karena sejatinya dawuh Kanjeng Nabi, balighu ani walau ayat. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Ngejak nang masjid iku nggih pun termasuk dakwah. Nggih napa betul? Nah, maka penting kita tanamakan, kita jaga keimanan kita masing-masing, jenengan piyambak diri kita masing-masing yang bisa menjaga hati keimanan kita masing-masing. Niku mawon sing saged kula sampaikne, mudah-mudahan saged bermanfaat khususipun damel kula piyambak lan umumipun damel para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kula hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang fakir, banyak salah, banyak kata yang kurang berkenan yang terucap. Kula nyuwun ngapunten sak kata-katae, kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wa li syafaati Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman niki infak dalu menika nggih menika 107.000.